Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Dia, meninggikan nama Tuhan, menyenangkan hatinya. Kiranya semua pujian kita berkenan di hadapannya. Sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat hari yang baru yang Kau berikan kepada kami hari ini. Kami mau bersukacita karena Tuhan. Kami mau bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan terus menyertai kami, Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus ada bersama kami, sehingga hati kami boleh tetap tenang dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu hanya dekat Allah saja kami tenang, daripada mula datang keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya pujian kami menyenangkan hatimu, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersukacita karena Tuhan, karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka cita, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka. Ya Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, mari kita bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka.
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, haleluya. Haleluya, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ya Tuhan, benar. Yang bagi mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Amin. Ya Tuhan, padamu saja kami percaya. Yang bagiku mustahil, itu kan mungkin bagimu. Tiada yang melebihi kuasamu. Meski bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, Kau Tuhan yang teduhkan badai hidup. Tuhan, padamu ku percaya, padamu ku percaya, angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya ya Tuhan, Tuhan, padamu ku percaya, ku angkat tanganku berserah, ku menaruh imanku kepadamu. Kau Bapa yang selalu pelihara, tanganmu yang turut bekerja, Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Engkaulah perisai perlindungan di hidupku. Tuhan, oh ya Yesus, Engkau perisai
menyertai kami Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan ya Tuhan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu ya Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada, semua karena anugerah, bukan karena kekuatanku ya Yesus. Penyembahan ya Tuhan. Ku tahu
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Oh haleluya, haleluya, ya Yesus Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat anugerah-Mu, ya Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Persembahkan kami Tuhan kepadamu, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kalau kami ada sampai saat ini itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan hidup kami lagi Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya itu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami. Bersihkan semua kotoran dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Agar firman-Mu boleh tertanam dengan kuat. Berakar dan berbuah dalam seluruh kehidupan kami. Dan Kau disenangkan dengan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya hanya isi hati-Mu yang disampaikan kepada kami. Sehingga boleh menangkap isi hati Tuhan. Dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam ibadah. Meskipun kita beribadah online hari ini, tapi saya percaya kita akan tetap menikmati kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berdoa supaya sukacita Tuhan tetap penuh mengalir dalam hati kita. Kita bersyukur kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita mau mensyukuri hal itu sebagai satu anugerah yang indah dalam hidup kita. Karena banyak orang di luar sana hari-hari ini belum tentu menikmati hal yang sama seperti kita. Kita akan bersama-sama terus belajar firman Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan, kita butuh firman Tuhan untuk terus menguatkan dan meneguhkan kita hari-hari ini. Saya akan membuka dengan sebuah cerita. Ada sebuah reuni keluarga di tahun 1965 dan tiba-tiba di tengah malam ada seorang nenek yang membangunkan semua yang mengikuti reuni pada hari itu. Nenek ini tiba-tiba membangunkan semua orang dan dia berkata, kita harus menuliskan ayat-ayat tentang pengharapan. Karena di luar sana ada banyak orang sedang kehilangan pengharapan. Dia mendapat pesan Tuhan untuk menuliskan kertas-kertas di dalam botol-botol pengharapan yang akan dilepaskan di pantai di dekat mereka menginap hari itu. Lalu di tengah malam itu nenek ini mulai menuliskan sekitar ada 200 ayat pengharapan, ayat-ayat kekuatan di dalam Alkitab. Lalu semua anggota keluarganya mereka sibuk memasukkan kertas-kertas itu di dalam botol-botol yang mereka temukan di sekitar rumah mereka. Lalu mereka semua bergerak bersama-sama melepaskan botol-botol itu di pantai di dekat tempat mereka menginap hari itu. Tahun berganti tahun, banyak orang akhirnya menerima botol-botol pengharapan itu yang berisi ayat-ayat tentang pengharapan dan tentang firman Tuhan. Ada banyak orang akhirnya mengirimkan surat kepada keluarga ini, kepada nenek ini, dan mengucapkan terima kasih bahwa iman mereka dibangkitkan kembali, pengharapan mereka timbul kembali setelah mereka menerima botol-botol yang berisi ayat-ayat tentang pengharapan. Lalu singkat cerita nenek ini dipanggil Tuhan di bulan November 1974 dan 1 bulan kemudian datanglah satu surat yang terakhir, satu surat terakhir yang ditujukan kepada nenek ini. Isi suratnya kurang lebih seperti demikian. Saya menulis surat ini di bawah cahaya lilin. Sebab aliran listrik di pertanian kami sudah padam. Kami tidak punya lagi banyak uang. Suami saya meninggal, dipanggil Tuhan dan meninggalkan 11 anak kami yang masih kecil. Saya berjuang sendirian, bank menyita rumah kami, dan sekarang kami hanya punya sedikit roti untuk dimakan dan salju yang menutupi tanah di sekitar rumah kami. Saya sedang berdoa
menaikkan pengampunan. Karena dalam pikiran saya, hari itu saya mau mencoba bunuh diri. Saya menuju ke sungai di dekat rumah kami, di mana sungai itu telah membeku selama beberapa minggu. Waktu saya memecahkan lapisan air yang sudah membeku, lapisan es itu, saya berpikir saya akan segera menenggelamkan diri saya dan saya akan segera mati, meninggalkan anak-anak saya, karena saya sudah tidak punya pengharapan lagi. Waktu saya memecahkan lapisan es yang paling atas yang membeku itu, tiba-tiba dari dalam muncul sebuah botol. Dari dalam muncul sebuah botol kecil dan saya segera membuka botol itu, dan dengan air mata yang berlinang, dengan tangan yang gemetar, saya membaca tulisan di dalam kertas, di dalam botol itu. Satu ayat tentang pengharapan. Di dalam kertas itu tertulis Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Berbunyi, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Dan di dalam kertas itu juga ada beberapa ayat-ayat yang ditulis. Saya segera bangkit, saya segera bangun. Saya mengurungkan niat saya untuk bunuh diri hari itu. Saya berlari pulang ke rumah menjumpai anak-anak saya. Saya membaca Alkitab, saya mencari Alkitab, saya membuka, saya merenungkan ayat-ayat yang ditulis di dalam kertas itu. Dan hari itu iman saya dibangkitkan kembali. Hari itu harapan saya timbul kembali. Dan saya sangat bersyukur, saya berterima kasih karena kami tetap bisa melanjutkan kehidupan kami sampai hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketiadaan harapan itu merupakan salah satu penyebab utama orang mengalami keputusasaan yang mendalam, sehingga merampas kekuatan orang itu untuk menghadapi kehidupan. John Maxwell pernah berkata, kehilangan dalam kehidupan itu tidak pernah menyenangkan. Tetapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi oleh siapapun, yaitu kehilangan harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang sedang terjadi hari-hari ini di sekitar kita. Ada banyak orang sedang mengalami kehilangan. Kehilangan pasangan mereka, kehilangan keluarga mereka, kehilangan pekerjaan mereka, kehilangan penghasilan mereka, kehilangan masa depan mereka. Mereka mulai kehilangan harapan, mereka mulai kehilangan sukacita. Itu sedang terjadi hari-hari ini di kota kita, di bangsa ini. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang sedang beribadah hari ini. Engkau juga berkata, aku juga sedang kehilangan harapan. Sudah tidak ada lagi harapan dalam hidupku. Aku mau menyerah. Mungkin betapa berat hal yang harus kita hadapi. Kita mungkin berkata, ya hidupku ini sungguh menjenuhkan. Kita mungkin sudah bosan dengan semua yang terjadi. Kita tidak punya lagi harapan untuk masa depan kita. Hidup segan, mati pun tak mau. Mungkin kita berpikir seperti itu. Nah, pagi hari ini ada pesan Tuhan yang datang buat setiap kita, yang membangkitkan kita, yang memberikan kita harapan yang baru. Seperti yang dialami oleh Daud. Waktu Daud ini dalam kesesakan, waktu Daud ini kehilangan pengharapan. Di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima, Daud berkata kepada dirinya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Daud menulis perkataan ini bukan hanya sekali, tapi di akhir ayat di Mazmur 43,
juga di Mazmur 44, dia menulis kembali. Dia sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Dia sadar akan keadaannya, dia sedang mengalami tekanan, depresi. Dia kehilangan harapan, dia tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Dia berkata, "Hei diriku, hei jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah?" Dia sedang mengingatkan dirinya sendiri, "Mengapa engkau gelisah?" Berharaplah kepada Allah. Dia berkata, dia membangkitkan dirinya, dia membangun dirinya. Dia berkata, "Berharaplah kepada Allah. Aku mau bersyukur lagi kepada Allahku, penolongku dan Allahku." Mari kita mau belajar seperti Daud di dalam situasi yang tidak pasti hari-hari ini. Semua orang mengalami hal ini. Kita mau belajar seperti Daud. Kita mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di saat tampaknya tidak ada lagi yang bisa diharapkan dan diandalkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, Daud tahu kepada siapa dia harus berharap. Daud tahu kepada siapa dia harus percaya. Ketika semuanya berubah, Bapak Ibu, ya semua sedang digoncangkan hari-hari ini. Supaya apa? Supaya tinggal tetap satu hal yang tidak akan pernah bisa digoncangkan, yaitu Allah dan firman-Nya sendiri. Semua sedang bergoncang, semua sedang berubah. Tapi ada satu pribadi yang bisa kita percayai, yang tidak mudah berubah, yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu Tuhan dan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, "Langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu." Langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi perkataan Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, biarlah dasar pengharapan kita harusnya hanyalah kepada Tuhan, kepada Allah dan perkataannya saja. Dan bukan kepada apapun dan siapapun di dunia ini yang sifatnya sementara dan mudah berubah. Mari kita mau pastikan sungguh-sungguh kita mengenal siapa Allah yang kita percayai. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu Bapak Ibu, ya kita jauh dari Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan. Kita hanya menjadi orang Kristen yang rajin beribadah, tapi kita tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Mari hari-hari ini Tuhan sedang memanggil setiap kita untuk kita mendekat, untuk kita mengenal Dia secara pribadi, supaya semakin teguh pengharapan kita kepada Tuhan, karena kita mengenal dengan sungguh-sungguh siapa yang kita percayai. Saya akan sampaikan 2 alasan yang kuat. Ya, kalau kita berharap kepada seseorang, pada sesuatu yang kuat, yang tidak tergoncangkan, maka kita akan sungguh-sungguh bisa berharap dan percaya. 2 alasan yang kuat mengapa kita ini bisa sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dan percaya kepada Dia. Yang pertama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, alasan yang pertama yaitu Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Mari kita membuka ayat firman Tuhan di dalam Yeremia. Di dalam Yeremia 31 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada kita. Dan Tuhan berkata, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria." Bapak Ibu, satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan berkata, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Berarti dari selama-lamanya sampai selama-lamanya kasih Tuhan itu ada buat kita. Tuhan mengasihi kita.
Dia sudah membuktikan itu di atas kayu salib. Dia mati buat kita, dia menyerahkan hidupnya buat kita. Jangan pernah kita meragukan kasih Tuhan. Walaupun tampaknya situasi kita belum berubah, walaupun tampaknya apa yang kita harapkan itu belum terjadi, mari tetap pegang dasar ini, yaitu Allah adalah kasih. Tuhan itu kasih. Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam hidup kita. Tidak ada rancangan kecelakaan, tidak ada rancangan kegagalan. Sebab apa? Sebab kita adalah anak-anaknya dan dia adalah Bapa kita. Tidak ada hal-hal yang buruk yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kasih Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan tidak akan bertambah walaupun kita berbuat baik. Dan kasih Tuhan juga tidak akan berkurang walaupun kita berbuat salah. Karena apa? Kasihnya sempurna dalam hidup kita. Tidak ada yang bisa menggagalkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari percaya itu dan pegang itu. Ya, kita mau terus ada di dalam kasih Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu Allah itu setia. Kita banyak kali membaca dalam firman Tuhan, banyak ayat Alkitab yang mengatakan kasih setia. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Itu satu paket Bapak Ibu. Ya, di dalam Mazmur, Bapak Ibu bisa cari ayat-ayat Daud ini selalu percaya kepada kasih setianya Tuhan. Karena memang dua hal ini yang menjadi satu kekuatan, yang menjadi karakter Tuhan. Yaitu Tuhan itu kasih dan Tuhan itu setia. Kita belajar dari kehidupan Abraham. Abraham menerima janji Tuhan bahwa akan banyak nanti keturunannya. Tetapi ketika janji itu belum tergenapi, belum terwujud, Abraham ini bisa menanti dengan sabar. Kenapa? Karena Abraham itu percaya bahwa Allah yang dia percayai adalah Allah yang setia. Mari kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berkata, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Firman Tuhan berkata, Allah tidak mungkin berdusta. Allah itu setia. Allah itu dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan. Janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Abraham percaya itu. Maka itu dia menanti dengan sabar. Sebab Abraham percaya bahwa Allah itu setia dan tidak mungkin gagal, tidak mungkin ingkar janji. Karena itu di dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai yang ke-20 diulangi lagi. Ya, Alkitab juga menjelaskan lagi, mencatat lagi bagaimana iman Abraham. Dikatakan ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap,
Tidak ada lagi dasar untuk berharap. Namun dikatakan Abraham ini berharap juga. Dia berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Sederhana saja Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ada banyak memang fakta tentang Tuhan, karakter Tuhan, pribadi Tuhan yang berkuasa, yang luar biasa. Tapi mari mulai dari pegang dua hal ini. Bahwa Allah itu kasih, Dia sangat mengasihi kita. Dan Allah itu setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Dia memberi kekuatan buat kita. Dia tidak pernah berubah dan Dia selalu menepati janjinya dalam kehidupan kita. Nanti saudara bisa mencari ya banyak ayat-ayat di dalam Alkitab. Ini menjadi PR buat Bapak Ibu Saudara di rumah bersama dengan keluarga. Nanti cari ayat-ayat tentang kasih Tuhan dan tentang kesetiaan Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan tentang kasih-Nya, tentang kesetiaannya. Saudara baca, saudara renungkan. Kalau perlu saudara catat, ya saudara tempelkan itu di tempat di mana saudara sering melihat. Supaya apa? Supaya dalam keadaan seperti ini imanmu bangkit, pengharapanmu timbul. Engkau menjadi orang yang tidak mudah kecewa, tidak mudah mundur, tidak mudah meninggalkan Tuhan. Karena engkau percaya akan janji Tuhan bahwa kasih setianya dikatakan untuk selama-lamanya buat orang-orang yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan mengelilingi orang percaya dengan kasih setianya. Kita tidak boleh meragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Mari terus pegang itu menjadi dasar pengharapan kita. Daud berkata dalam Mazmur 13 ayat yang kelima sampai yang keenam. Tetapi aku, Daud, kepada kasih setiamu, aku percaya. Kepada kasih setia Tuhan, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Karena Daud ini percaya sungguh-sungguh akan kasih Tuhan, akan setia Tuhan. Maka itu dia bisa tetap bersorak-sorak. Hatinya bersorak-sorak karena apa? Karena dia mengenal siapa Tuhan. Allah yang menyelamatkan. Dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Dia bersuka cita karena Tuhan itu telah berbuat baik kepadanya. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan? Saya akan sampaikan 3 hal, ada 3B yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang berharap pada Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada 3B yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, bersukacita. Yang kedua, bersabar. Yang ketiga, berdoa. Bersukacita karena apa? Kenapa kita bisa bersukacita dalam situasi yang seperti ini? Kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Firman Tuhan berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga,
pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Seperti Habakuk, orang yang berharap hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Dia tidak akan fokus kepada masalah. Sekalipun dikatakan tadi pohon ara tidak berbunga, semua situasi mengecewakan, semua situasi tidak semakin baik kita melihat hari-hari ini. Tapi kalau kita adalah orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, kita tidak akan terus fokus kepada masalah kita. Kita tidak akan terus fokus pada keadaan ini yang membuat kita ini menjadi putus asa, membuat kita menjadi bersungut-sungut. Tapi kita akan tetap fokus memandang kepada Tuhan. Kita akan memandang kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak. Sekalipun banyak tadi dikatakan di sekelilingnya hal-hal yang mengecewakan terjadi. Dia berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria, dia bersuka cita bukan karena keadaan di sekitar. Tapi sukacita yang sejati adalah dari dalam kita. Yaitu hati yang penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Mari Bapak Ibu, mungkin kita berkata bagaimana saya bisa bersuka cita. Mungkin sakitku belum sembuh, ya, keluargaku belum dipulihkan. Penghasilanku menurun, aku tidak tahu apa yang menjadi masa depanku. Tapi mari kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan setia kepada janjinya. Karena itu kita bisa tetap bersuka cita. Kita bisa tetap bersemangat menjalani kehidupan kita. Karena kita tidak fokus pada masalah, pada keadaan kita. Tapi kita fokus terus memandang kepada Tuhan. B yang kedua yaitu bersabar Bapak Ibu. Hari-hari ini Tuhan melatih kesabaran kita, ya. Mungkin kemarin kita berpikir sebentar lagi corona ini akan selesai, vaksin semua sedang dilaksanakan. Kita berpikir sebentar lagi kita bisa akan menjalankan semua aktivitas kita dengan normal. Anak-anak akan kembali ke sekolah, ya. Ibu-ibu tidak stres mengajari anak di rumah. Kita bisa bebas pergi kemana-mana. Tapi apa yang terjadi hari-hari ini kita melihat. Saya percaya Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan tahu, Tuhan izinkan. Saya percaya Tuhan juga sedang melatih kesabaran kita. Tuhan melatih setiap kita bagaimana kita ini bisa terus menjadi orang yang tidak goyah apapun yang terjadi. Orang yang sabar itu adalah orang yang tahan menderita. Dalam kesesakan, dalam penderitaan, dia bisa bertahan dengan sabar. Kita ingat cerita tentang Yakub. Ketika Yakub ini ingin mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja. Di 7 tahun yang pertama, dia punya pengharapan. Dia berharap dia akan segera mendapatkan Rahel. Ya, menjadi istrinya. 7 tahun dia jalani dengan sabar Bapak Ibu. Dalam kesesakan mungkin, dalam penderitaan. Tapi dia melakukan dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena dia punya harapan. Yakub punya pengharapan. Dia akan mendapatkan Rahel. Waktu harinya telah tiba. Ya, Yakub berpikir bahwa ini harinya saya akan mendapatkan Rahel. Tapi apa yang terjadi? Ya, hari itu bukan Rahel yang dia dapatkan, tapi Lea. Lalu Laban, ayah dari Rahel berkata,
kamu akan mendapatkan Rahel kalau kamu bekerja lagi kepadaku 7 tahun lagi. Ya, 7 tahun lagi. Tapi setelah hari itu 7 hari kemudian dia kemudian mendapatkan Rahel. Saya percaya Yakub ini dengan sabar. Ya, dengan sabar dia ini bekerja karena dia percaya bahwa dia nanti akan mendapatkan Rahel. Ada pengharapan yang membuat dia ini bisa terus bersabar, tahan, menderita. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di hari-hari ini banyak hal yang terjadi yang membuat kita ini tidak sabar. Firman Tuhan berkata, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Orang yang sabar itu memahami segala sesuatu dari berbagai sisi, Bapak Ibu. Orang yang sabar bisa memahami itu. Dia tidak cepat mengeluh, dia tidak cepat bersungut-sungut. Dia memahami, dia besar pengertiannya. Dari berbagai sisi, dia bisa paham, dia bisa mengerti rencana Tuhan, dia bisa tahu kehendak Tuhan. Dia juga tahu dengan pasti pengharapan apa yang ada di depannya, yang membuat dia bisa bertahan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar sekali lagi ya menjadi orang-orang yang sabar, bersabar dalam kesesakan. Yang terakhir yaitu bertekun di dalam doa. Orang yang punya pengharapan, dia juga akan mampu bertekun, Bapak Ibu. Karena apa? Ada pengharapan, ada tujuan, ada sesuatu yang pasti yang ada di depannya. Karena itu dia mau terus bertekun melakukan bagiannya. Dia akan terus bertekun hari demi hari secara konsisten. Dia akan melakukan itu. Dia akan menjadi orang yang bertindak. Dia akan menjadi orang yang bergerak maju. Sebab dia tahu ada pengharapan yang pasti. Bertekun di dalam apa? Kalau kita mau tahu dasarnya, yaitu bertekun di dalam doa. Di dalam doa-doa kita. Karena Tuhan hari-hari ini mau menyatakan lebih lagi pribadinya dalam hidup kita. Mari kita memberikan lebih banyak waktu kita di hari-hari yang sulit ini. Ketika kita dipaksa, kita ada di rumah, stay home. Ya, kita diizinkan Tuhan, punya banyak waktu kita ada di rumah. Mari gunakan waktu-waktu itu untuk kita mendekat kepada Tuhan. Untuk kita berdoa, untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Mari kita punya banyak waktu untuk kita merenungkan firman Tuhan, merenungkan janji Tuhan. Mari cari janji Tuhan, ya cari wajah Tuhan. Saudara renungkan, saudara catat, saudara perkatakan itu. Doakan firman Tuhan, bukan berdoa yang biasa, tapi doakan janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan yang datang dalam hidup saudara. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 90 ayat yang ke-14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Mari di waktu pagi, saudara, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita keluar dari kamar kita harus kenyang dengan kasih setia Tuhan. Kita cari wajah Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita renungkan firman, sampai kita dipuaskan, sampai kita penuh dengan Tuhan. Tuhan itu cukup bagi kita, sehingga waktu kita keluar, kita sudah siap menghadapi kehidupan kita. Supaya sepanjang hari kita penuh dengan sukacita, sepanjang hari kita bersorak-sorai, kita bersukacita. Karena apa? Di waktu pagi, kita sudah dikenyangkan, kita sudah puas, kita sudah penuh dengan kasih setia Tuhan yang menjadi dasar pengharapan kita yang teguh. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mudah kecewa, tidak akan mudah mempertanyakan Tuhan, kenapa dan kenapa. Tidak akan mudah mundur, tidak akan mudah meninggalkan Tuhan, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, semua jemaat Tuhan, mari kita mau bangkit, ya bangkit terus, kita mau berharap lagi kepada Tuhan. Tuhan belum selesai
dengan hidup kita. Masih ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Corona tidak bisa menghentikan, tidak bisa menggagalkan semua rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mari berharap lagi, yang terbaik itu masih akan datang dalam kehidupan kita. Saya akan tutup dengan statement ini. Di mana ada harapan, di situ ada kehidupan. Di mana ada harapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada harapan, di situ ada tindakan. Di mana ada harapan, di situ ada kebangkitan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kita akan meresponi firman Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang mendengar firman Tuhan ini. Kita sedang kehilangan harapan. Kita sedang putus asa. Kita mungkin berkata, sudah tidak ada harapan lagi. Tapi biar hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Biar firman Tuhan mendatangi kita. Firman Tuhan menguatkan kita kembali. Mari kita mau bersama-sama pujikan lagu ini. Saudara yang belum bisa, saudara bisa belajar bersama-sama. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari percaya dengan sungguh-sungguh, pujikan lagu ini. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh dengan imanmu, mari katakan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya ada mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat
Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kau yang sedang hilang pengharapan, kau yang sedang putus asa, mari kau boleh taruh tangan di dadamu. Mari terbuka di hadapan Tuhan apa yang sedang kau alami hari ini. Mari datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, cari wajah Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Mari kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Izinkan Tuhan menyatakan diri kepada kita hari ini. Hari ini imanmu sedang dibangkitkan kembali. Ada harapan yang baru. Firman Tuhan berkata masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pada orang-orang yang tulus hati ada harapan bagi masa depanmu. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia Bapa yang sangat sayang kepada kita. Dia Bapa yang sangat baik. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Tidak pernah ada rancangan kecelakaan. Tidak pernah ada rancangan kegagalan. Tidak pernah ada yang buruk. Semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan tahu kapan harus menolong kita. Tuhan tahu waktunya kapan harus mengangkat hidup kita. Tuhan tahu. Dan kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita ada dalam keadaan yang sulit, ketahuilah Tuhan sedang rindu menyatakan pribadinya dalam hidup kita. Di tempat-tempat yang tersembunyi, di saat-saat engkau sendirian, mari alami Tuhan lebih lagi. Cari wajah Tuhan, dapatkan firman-Nya, dapatkan janjinya yang akan menghidupkan kita kembali. Hamba berdoa Tuhan buat setiap kami yang hari ini mungkin kami sedang kehilangan pengharapan. Biar firman-Mu hari ini membangkitkan kami kembali. Tidak secara kebetulan hari ini kami mendengar firman-Mu tentang kuasa pengharapan. Karena Engkau sedang membangunkan kami kembali. Engkau sedang mau menghidupkan kami kembali. Engkau sedang mau membangkitkan kami kembali. Supaya kami punya harapan yang baru di dalam Tuhan. Dan kami akan menjadi orang yang terus bersuka cita di dalam Tuhan. Selalu bersyukur apapun keadaan kami. Kami mau bersabar dalam penderitaan kami, dalam kejenuhan kami, dalam ketidakmengertian kami, dalam kebimbangan kami, dalam kesesakan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami tenang, kami bersabar, dan kami menunggu tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga mau terus bertekun Tuhan, terus konsisten di dalam doa-doa kami, dalam hubungan pribadi kami ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, yang terbaik itu akan datang dalam hidup kami. Engkau belum selesai dengan umat-Mu. Engkau belum selesai dengan hidup kami ya Tuhan. Masih ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami. Di rumah kami masing-masing. Biarlah ada kebangunan rohani, ada kebangkitan rohani yang terjadi. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Memujikan besar-Mu. Dia Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari lebih sungguh katakan, kami memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan,
Kekasih-kekasih Tuhan, kita mengangkat tangan kita, kita mengarahkan hati kita, kita menerima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang erat oleh Roh-Nya yang kudus, menolong, memimpin kita, menyertai hari-hari kita, keluar masuk kita dalam perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, bahkan Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Hari-hari yang kita lalui, Tuhan beserta dengan kita. Kita terima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita terima berkat ini bersama-sama, kita yang percaya diberkati Tuhan, kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.